Pemirsa TVR Parlemen, beberapa waktu lalu KPK telah menetapkan tersangka dua hakim agung dan panitera pengganti dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung, yakni sebesar 205.000 dolar Singapura atau setara dengan 2,1 miliar rupiah. Tentunya ini menjadi perhatian masyarakat karena seharusnya praktisi hukum bisa menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, dan juga seharusnya sebagai adanya komisi yudisial bisa menjaga kehormatan dan perilaku para hakim. Nah, di sini saya akan bertanya bagaimana tanggapan dari DPR RI khususnya di Komisi 3 yang membidangi bidang hukum. Nah, di samping saya sudah ada salah satu anggota dari Komisi 3 DPR RI, yakni Bapak Arteria Dahlan dari fraksi PDI Perjuangan, daerah pemilihan Jatim 6 ya Pak ya. Nah, baik Pak, ini pemilihan Hakim Agung ini kan melalui proses fit and proper test yang pastinya dinilai sudah memiliki kompetensi dan integritas. Nah, namun apa sebenarnya yang menjadi penyebab terlibatnya para hakim agung ini dalam kasus korupsi? Ya, pertama kami turut prihatin, sedih dan kecewa. Hakim agung yang mau tidak mau, suka tidak suka melalui proses fit and proper test yang ada di DPR, sehingga DPR wajib juga untuk bertanggung jawab secara politis, secara hukum maupun secara moral. Ya, kita sudah mencoba untuk menghasilkan hakim-hakim agung yang terbaik. Fit and propernya serius. Fit and propernya tidak pernah pakai uang di DPR. Kita berharap dengan hilangnya beban bayar-membayar di DPR ini, hakim-hakim ini bisa menjadi agung, bisa menjadi contoh dan panutan. Tapi yang kita lihat saat ini, dua hakim agung ya di Mahkamah Agung yang harusnya menjadi contoh itu telah di OTT, bahkan telah juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. KPK tentunya punya dasar-dasar, punya juga informasi pendahuluan, bahkan bukti-bukti pendahuluan yang cukup untuk itu. Memang ini sesuatu yang harus kita benahi lagi. Saya sudah meminta kepada Pak Ketua KY, Pak Ketua Mahkamah Agung untuk segera berbenah. Jangan sampai nanti trust publik, kepercayaan publik kepada mahkamah itu bahasanya bahasa Arab ya, tempat orang mencari keadilan. Mahkamah yang Maha Agung ini dengan hakim ya, hakim-hakim itu yang harusnya mengadili dan sebagai wakil Tuhan di dunia ini mampu kembali mendapatkan kepercayaan publik. Makanya ini saya juga minta dan menjadi kritik bagi Wakil Ketua Mahkamah Agung Yudisial, Pak Andi Samsan Ngandro, untuk berbenah diri. Ya kan? Hulunya di sana, ya kan? Mereka ini Sudrajat Dimyati, Gazalba. Saya pikir ini apa ya? Mereka yang tidak mempunyai pengaruh besar dalam masalah bayar-membayar di Mahkamah Agung. Nah, Pak Andi Samsan Ngandro harus bisa menjelaskan ke publik. Kalau perlu bertanggung jawab. Ada apa ini? Ya kalau salah ngaku. Ya kan? Ini juga harus menjadi bagian daripada pencermatan. Tentunya kami juga akan konsentrasi penuh. Ya, tujuan kami tidak hanya ke KY. KY sudah optimal. Tidak hanya ke ketua kamar non yudisial yang mempengaruhi masalah etik hakim, masalah pengawasan, enggak. Masalahnya ini adalah masalah di perkara. Masalahnya ini ada di Pak Andi Samsan Ngandro. Nah, kita kalau ada waktu untuk konsultasi atau kalau bisa kami diperbolehkan memanggil, kita akan panggil. Ya, jelaskanlah. Ya, jangan ada dosa di antara kita, ya. Buka-bukaan, kasihan yang di bawah-bawah ini. Dan Mahkamah Agung tidak boleh terlalu lama tersandra dengan perkara seperti ini. Kita berharap ini bisa terlaksana, jangan terlalu lama ya. Polemik di Mahkamah Agung ini. Yang salah ya silakan dilakukan proses hukum setegas-tegasnya, sekuat-kuatnya, sehormat-hormatnya. Ini kan kalau kita cermati nih Pak, polanya selalu berulang di sektor persidangan, yakni suapnya dititipkan pada pihak lain. Nah, namun apa sebenarnya yang menjadi penyebab praktek ini baru terungkap dan tertangkap sekarang gitu Pak? Ini kan sebenarnya sudah klasik ya, sudah klasik. Saya tidak mau bicara banyak, ya, tapi memang sudah hampir menjadi suatu keniscayaan. Tidak cukup perkaranya kuat secara hukum dan benar untuk menang. Ya, walaupun Anda kuat secara hukum dan benar, ya belum tentu Anda menang. Nah, akhirnya yang seperti saya katakan tadi, ada ruang abu-abu untuk semua pihak bermain. Nah,
Ini kan lama-lama sudah melembaga. Ini bukan kerja setahun 2 tahun, ya mungkin saja di periode-periode sebelumnya ada, tapi kan kena yang di sini. Nah, ini yang harus kita benahi. Bagaimana ya bisa memastikan ya kalau yang bermasalah, saya kalau kayak di Malaysia lah, sebelum ditangkap KPK nih, daripada KPK-nya meriksa-meriksa terus, saya menyarankan orang-orang yang bermasalah ini mundur. Di Malaysia kan nggak usah ditangkap hakimnya, dipanggil sama seperti KPK-nya Malaysia. Anda salah, udah Anda berhenti aja, nggak usah jadi hakim lagi, udah, ya. Atau nanti kami proses hukum. Nah, ini lebih cepat dan lebih baik, dan sebagai salah satu solusi mudah-mudahan itu dari saya. Terakhir mungkin Pak, upaya yang akan dilakukan Komisi 3 nih Pak dalam kasus ini. Ya tentunya kita akan melakukan perbaikan dalam konteks rekrutmen hakim agung. Nah, ini kita bicaranya juga mengenai regulasi saat ini. Kan sekarang saat ini DPR sulit. DPR tidak bisa memilih lagi. DPR hanya bisa untuk tidak meloloskan hakim. Mekanisme ini yang harusnya dirubah. Itu. DPR sekarang hanya mendapatkan masukan dari KY. Sedangkan KY punya values tersendiri. Punya nilai yang didasarkan pada sistem nilai melalui suatu proses yang diyakini kebenarannya karena melibatkan partisipasi publik menurut versinya KY. Padahal publik ini ada di DPR. 270 juta anggota warga masyarakat dan rakyat kita ini terwakilkan oleh kami-kami semua. Nah, ruang ini yang harusnya dibuka lebih lebar. Tidak hanya usulan KY, ya, usulan dari DPR juga kalau boleh. Kalau tidak mau, ya, solusinya adalah kita kompromi. Usulan KY itu tidak hanya satu untuk tidak dipilih. Kalau kita butuh hakim agungnya 8, usulkanlah 12. Usulkanlah 16, 2 kali lipatnya. Sehingga masih ada ruang bagi kami untuk memilih di luar pilihannya KY. Yang kedua, kami juga akan melakukan proses pencermatan. Makanya rapat konsultasi kita akan coba segerakan. Kita akan bertanya kepada Mahkamah Agung, bagaimana ini Mahkamah yang Maha Agung ini bisa meluluh lantakkan moral, semangat pasukan 9.000 hakim agung, 9.000 hakim-hakim yang ada di daerah. Mereka tidak tahu menahu, tapi mereka dicap, ya harus dipaksa untuk berkorban dengan label hakim itu koruptor. Padahal mereka-mereka itu betul-betul merah putih, betul-betul menjadi simbol negara yang ada di daerah-daerah. Nah, kami akan coba, ya, kita ingin tahu ada masalah apa sebenarnya. Pak Andi Samsan yang saya katakan tadi, ya, Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang yudisial, Anda tolong jelaskan kepada kami. Mungkin saja sumber permasalahannya di sana. Dan kalau di sana, ya Anda tanggung jawab. Baik, demikianlah pemirsa hasil wawancara saya dengan Bapak Arteria Dahlan dari anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai PDI Perjuangan Dapil Pemilihan Jatim 6. Nah, tadi juga Pak Arteri menyampaikan bahwa Komisi 3 meminta kepada Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung untuk segera melakukan pembenahan agar kembali mendapatkan kepercayaan publik. Nah, tadi juga Pak Arteria mengatakan bahwa KY dan MA juga harus memberikan sanksi yang berat agar kasus ini tidak kembali terulang. Nah, tadi juga nanti Komisi 3 nantinya akan melakukan upaya pembenahan dalam proses fit and proper test ke depannya. Baik, demikianlah dari saya, kembali ke studio.